Halo Sobat ATR BPN, selamat datang di podcast Kebangsaan. Kami Indonesia, kami satu. Sebelum memulai podcast episode pertama ini, izinkan saya sebagai moderator, saya Derek dari Kanta Kabupaten Kolaka, memperkenalkan narasumber kita kali ini. Di sini sudah terdapat 4 narasumber yang berbeda-beda dari Pulau Sulawesi, dari utara sampai ke selatan. Di sini ada Mas Abdul Aziz, Mbak Salwa, Mbak Medina, dan Mbak Yulia. Mungkin bisa memperkenalkan diri masing-masing, dari mana lokasi lokasi unit kerjanya dan kedepannya akan menceritakan tentang apa nih. Mungkin kita bisa mulai dari Kak Dul ya, Mas Abdul Aziz yang biasa dipanggil Dul. Ya, baik. Perkenalkan nama saya Abdul Aziz Jamaluddin dari Kanta Kota Makassar. Saya suku Makassar. Oke, selanjutnya bisa memperkenalkan diri Mbak Yulia. Oke, makasih Mas Dery. Perkenalkan, nama saya Yulia Rantum, em, dan saat ini bekerja di Kanta Kabupaten Minahasa, dan saya juga berasal dari suku Minahasa. Terima kasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya Mbak Salwa bisa memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Mas Derik. Halo semuanya, saya Salwa Al-Kadri, eh, ke kantor pertanahan Kabupaten Goa. Kebetulan saya suku Bugis. Terima kasih. Sama-sama Mbak. Oke, selanjutnya Mbak Medina bisa memperkenalkan diri. Ya, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan nama saya Medina Syakila, biasa dipanggil Medina. Saya sekarang di Kanta, Kabupaten Kepulauan Selayar. Nah, eh, keempat narasumber kita kali ini sudah memperkenalkan diri dan berasal dari suku apa saja. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Kita akan menceritakan seperti apa sih dan bagaimana sih suku yang ada di Indonesia melestarikan budayanya. Tanpa panjang lebar, kita langsung saja akan mendengarkan cerita dari masing-masing narasumber. Nah, kali ini tanpa panjang lebar, kita akan langsung saja mendengarkan cerita dari narasumber. Yang pertama kita akan mendengar cerita dari Kak Dul dari Kanta Kota Makassar. Silakan Kak Dul, waktu dan layar kami siapkan untuk kamu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan secara singkat terkait suku Makassar. Budaya Makassar dikenal kaya akan tradisi seperti naskah lontara, sistem tulisan khas yang merekam sejarah, hukum, dan falsafah hidup mereka, serta terkenal juga rumah panggung Makassar serta pakaian adat baju bodo yang melambangkan kerapian dan keanggunan masyarakatnya. Mereka juga dikenal sebagai pelaut ulung dengan kapal legendaris pinisi yang sudah diakui dunia. Keberanian melaut dan merantau hingga ke luar negeri menunjukkan semangat pantang menyerah dan daya juang tingginya, sehingga itu merupakan buah dari nilai nasionalisme yang kuat. Suku Makassar juga terkenal karena cita rasa makanannya yang kaya rempah, gurih, dan kuat. Masakan mereka mencerminkan perpaduan budaya maritim dan kerajaan yang telah lama berkembang, seperti ada terkenal itu Coto Makassar, Konro, Palu Basa, maupun pisang epek, serta banyak makanan lainnya. Adapun suku Makassar sangat berkontribusi bagi Indonesia. Banyak putra-putra Makassar berperan besar dalam sejarah Indonesia, baik di bidang politik, perdagangan, maupun pertahanan maritim. Semangat kerja keras dan komitmen mereka pada kehormatan diri tercermin dalam kiprah mereka membangun bangsa. Tokoh-tokoh Makassar juga sering menekankan kebanggaan atas identitas nasional tanpa melepaskan akar budaya lokalnya. Ini merupakan sebuah contoh harmonisasi antara cinta daerah dan cinta tanah air. Jadi cerita suku Makassar itu tidak hanya menggambarkan etnis yang tangguh dan beradab, tetapi juga menunjukkan bagaimana kearifan lokal dapat memperkuat rasa kebangsaan. Mereka adalah lambang dari semangat Indonesia, berani, berdaulat, dan bangga menjadi bagian dari Republik ini. Mungkin itu cerita dari suku Makassar. Terima kasih. Wah, keren sekali kan kita sudah mendengar cerita dari Kak Dul tentang suku Makassar. Nah,
Dari Makassar kita belajar nih bahwa orang-orang di Makassar itu adalah orang-orang yang pekerja keras dan tangguh. Dan dari Makassar juga kita bisa tahu bahwa ternyata ada loh salah satu warisan budaya dunia berupa benda yaitu kapal pinisi. Nah, dari Makassar selanjutnya kita ke utara untuk mendengar kisah dari Mbak Yulia tentang Minahasa. Mungkin apa yang ingin diceritakan Mbak bisa langsung dimulai. Untuk waktu dan layar kami siapkan. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Heri. Baik teman-teman, saya akan memperkenalkan budaya yang ada di suku saya Minahasa. Ada banyak sekali budaya yang ada di kami di Minahasa. Namun saya akan hanya memfokuskan satu kebiasaan atau budaya yang sering dan bertahun-tahun dan bahkan sampai saat ini masih kami lestarikan. Nah, yang akan saya paparkan yaitu budaya pengucapan syukur. Nah, pengucapan syukur bagi warga Minahasa ini adalah perayaan besar Minahasa yang menjadi simbol syukur, persatuan dan kasih sayang. Nah, bagi masyarakat Minahasa ini bukan sekedar hari biasa. Ini merupakan perayaan besar tahunan yang menjadi penanda identitas dan spiritualitas kami. Untuk memahami ucapan syukur, mari kita melihat sejarahnya mungkin. Tradisi ini berakar kuat dari ritual para leluhur Minahasa yang disebut Poso Rumages, yang Poso berarti ritual dan Rumages adalah persembahan yang tulus. Nah, awalnya ritual ini adalah wujud syukur pada Tuhan atas hasil panen perdana yang melimpah, khususnya hasil bumi seperti cengkeh, kelapa, dan pala. Nah, seiring masuknya kekristenan, tradisi ini berinkulturasi, ritual panen leluhur menyatu dengan nuansa ibadah gereja dan melahirkan semangat pengucapan syukur yang kita kenal sekarang sebuah perayaan yang memadukan nilai-nilai religius, kultural, dan sosial. Nah, lalu bagaimana tradisi ini dilaksanakan? Nah, tradisi ini dilaksanakan dengan ibadah syukur dan juga ada yang kita namakan itu kasiar, itu bersilaturahmi di rumah-rumah yang ada di saudara-saudara atau teman kita yang ada di Minahasa. Nah, aspek yang menarik dan paling sering menjadi sorotan adalah kulinernya. Pengucapan syukur identik dengan meja makan yang mungkin berlimpah dengan makanan, dan ada 3 menu wajib yang selalu disediakan di setiap rumah dalam kegiatan pengucapan syukur ini. Yaitu pertama ada yang orang sebut sebagai ikan bulu, kedua nasi jaha, dan terakhir dodol. Nah, secara filosofis pengucapan syukur ini memiliki makna yang mendalam sebagai pertama sebagai pemersatu bangsa di tengah keberagaman kuliner dan kunjungan yang masif. Tradisi ini secara aktif memperkuat dan merekatkan kembali ikatan keluarga serta hubungan sosial. Jadi ada keluarga-keluarga yang ada dari jauh di luar Sulawesi mungkin balik ke Minahasa untuk datang dalam acara ini. Kedua, dalam bentuk kesederhanaan. Meskipun udah banyak makanan yang bisa disajikan, namun makna sejatinya adalah membagikan berkat. Semua hidangan dari hasil kerja keras dan disajikan sebagai wujud ketaatan, bukan sebagai ajang pamer kekayaan atau status sosial. Dan ketiga, sebagai bentuk ketulusan. Tradisi ini mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas apapun yang diberikan Tuhan dan membagikannya dengan ketulusan hati. Nah, sebagai penutup, ucapan syukur Minahasa adalah bukti nyata bahwa sebuah tradisi kuno bisa terus hidup, bertransformasi, dan tetap relevan. Ia mengajarkan kita pentingnya syukur, nilai leluhur Mapalus atau gotong royong, dan kehangatan dan persaudaraan. Semoga sekilas pandangan tentang budaya pengucapan syukur yang ada di Minahasa ini boleh menambah wawasan kita semua tentang kekayaan yang ada di Nusantara kita Indonesia. Terima kasih.
Terima kasih Mbak Yulia, sangat menarik ya dengan penjelasan dari Mbak Yulia. Kita bisa belajar dari suku Minahasa yang selalu bersyukur atas kelimpahan berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada masyarakat Minahasa berupa hasil alam yang sangat melimpah. Nah, dari Minahasa kita ke Kabupaten Goa. Di sini ada Mbak Salwa yang akan menjelaskan bagaimana tentang keragaman suku dan budaya di Indonesia. Silakan Mbak Salwa, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Derik. Eh, eh, Kebetulan ini saya di Kantah Goa, tapi saya kebetulan bukan orang Goa, bukan orang Makassar. Jadi saya ini dari suku Bugis, itu salah satu etnis terbesar di Indonesia yang memiliki sejarah, budaya, dan tradisi yang sangat kaya. Jadi masyarakatnya itu terkenal sebagai masyarakat maritim yang handal dan warisan budayanya itu masih bertahan sampai saat ini. Kemudian kalau kita bicara tentang Bugis, biasanya itu pasti dikaitkan dengan Makassar, Bugis Makassar. Orang kira Bugis Makassar itu satu adalah suku yang sama, Bugis Makassar. Padahal sebenarnya itu berbeda. Bugis dengan Makassar itu terpisah. Jadi suku Bugis ada daerah-daerah tertentunya seperti Bone, Sinjai, Pangkep. Terus kalau Makassar itu ada memang suku Makassar, terbagi ada Jeneponto, ada Takalar, Goa. Jadi dari segi bahasa juga berbeda Bugis dengan Makassar. Jadi saya selalu menyangkut pautkan dengan Makassar nih Mas Derik. Soalnya kan orang-orang dari terkhusus di luar Pulau Sulawesi biasanya itu tidak tahu perbedaannya antara suku Bugis dan Makassar. Nah, kalau di Bugis itu kita biasa pakaiannya itu eh, baju bodo, nama apa? Di Makassar juga biasanya pakai baju bodo, tapi jenisnya berbeda. Terus kalau bahasa, segi bahasanya itu kita juga memakai bahasa aksara tradisional yang disebut Lontara. Bahasa Bugis dengan Makassar itu sebenarnya jauh berbeda karena bahasa Bugis itu agak sedikit mendayu-dayu. Jadi kayak ada nadanya, seperti kayak orang Bone tuh nadanya agak ninu ninu begitu gitu. Orang bisa orang biasanya bicaranya kalau bahasa Bugis itu oh dia ini pakai nada ya kalau bicara. Terus kalau bahas tentang suku Bugis itu yang paling menarik itu terkait uang panai. Jadi di luar suku Sulawesi itu suku Bugis biasanya apalagi di Jawa ya biasanya bingung apa itu uang panai. Jadi uang panai itu tradisi warisan leluhur eh, dari sejak zaman dahulu ya. Tapi sampai saat ini juga masih lestari, jadi masih digunakan. Jadi itu sebagai bentuk penghargaan dan tanggung jawab dari calon mempelai pria ke keluarga mempelai wanita sebelum menikah. Jadi eh, yang menarik dibahas dari suku Bugis biasanya ya terkait uang panai itu juga. Terus kalau kita bahas tentang suku Bugis, suku Bugis dengan Makassar itu memang terkenal sebagai memiliki kebiasaan untuk merantau. Jadi eh, di orang suku Bugis Makassar itu sukanya kerja di luar. Ya, jadi kita mempunyai kebiasaan itu biasanya merantau ke baik ke luar daerah, ke kota, ke Jawa, atau paling banyak itu biasanya di timur, di Papua, biasa di Kalimantan. Jadi banyak orang Bugis di sana. Terus bicara tentang suku Bugis juga kita punya berbagai tradisi kayak tradisi mapalete bola. Jadi itu dulu ada tradisi yang rumah-rumah di Bugis kan itu bentuknya rumah panggung yang bisa digeser-geser. Jadi dulu itu ada tradisi yang kalau kita bangun rumah terus mau
bisa dipindahkan. Jadi itu mempunyai semangat gotong royong bagi seluruh masyarakat yang ada di situ. Terus ada juga Sirip Napace. Sirip Napace itu biasa dipakai di Bugis Makassar. Jadi eh, kita itu memiliki harga diri dan empati. Jadi Sirip Napace itu filosofi hidup warga Bugis Makassar. Jadi yang mengedepankan harga diri dan empati terhadap sesama, selalu menghormati yang lebih tua dan menjaga kesatuan. Jadi eh, itu salah satu bagian penting dari budaya-budaya di Makassar. Mungkin itu saja. Terima kasih, Mas Derik. Ya, terima kasih Mbak Salwa atas informasinya. Sangat menarik ya kita bisa belajar dari apa yang disampaikan Mbak Salwa. Ternyata antara Bugis dengan Makassar itu adalah dua suku yang berbeda. Karena kebanyakan orang-orang taunya Bugis Makassar itu dikiranya sama. Ternyata setelah mendengar penjelasan dari Mbak Salwa kita bisa tahu bahwa ternyata Bugis dan Makassar itu adalah dua hal Iya, yang berbeda. betul, Mas Derik. Mm. Betul. Nah, kemudian juga, Soalnya orang kira Makassar dengan Bugis itu adalah yang sama, tapi memang kita bertetangga, oh ya, 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 hidup rukun. ya, Iya. ya. Nah, Dan terus banyak budayanya yang juga yang sama gitu. ya, nah, terus hal yang paling menarik nih, biasanya dari penjelasan Mbak Salwa tadi itu untuk para kaum lelaki yang ingin menikahi suku Bugis, wah, kalian ini harus siap-siap menyiapkan dana yang sangat besar ya, karena ada tadi budaya uang panai, jadi kalian harus menyiapkannya dari sekarang jika memang bercita-cita untuk menikahi wanita dari suku Bugis ya. Nah, itu biasanya biasanya itu uang panai itu dilihat dari apa sih, Mbak Salwa? Nah, kalau uang panah itu tergantung dari orangnya masing-masing, keluarganya masing-masing. Biasanya itu tergantung strata sosial. Jadi misal dia ini lulusan S1 segini, S2 segini. Misal haji, sudah haji juga itu diperhitungkan. Dokter, gitu. Jadi tergantung, tapi tidak semua orang Bugis itu menerapkan hal yang seperti itu. Jadi Hmm. tergantung dari keluarga masing-masing juga, karena sesungguhnya pernikahan itu tidak boleh memberatkan ya kalau dari Islam begitu. Ya, iya, iya, iya. Wah, terima Ya, kasih. Berarti untuk para kaum lelaki di luar sana masih ada peluang nih kalau misalkan dapat wanita suku Bugis tapi keluarganya yang menerapkan uang panai tapi masih tetap dalam koridor kepantasan itu kalian masih punya peluang yang sangat besar lah. Ya, sangat menarik. Dan selanjutnya kita akan ke Mbak Medina dari Kanta Kabupaten Selayar. Silakan Mbak. Kali ini mau menceritakan tentang apa Mbak? Waktu dan Ya, layar terima kami kasih atas silakan. Ya. kesempatan. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan salah satu suku yang berada di Sulawesi Selatan yang paling dekat dengan tempat saya penempatan kali ini, yaitu suku Kajang. Suku Kajang sendiri ini berada di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Terkenal karena gaya hidupnya yang sangat tradisional dan selaras dengan alam. Fakta menarik dari suku Kajang yang biasa kita lihat itu pakaiannya yang serba hitam. Pakaian yang serba hitam itu melambangkan kesederhanaan, kesetaraan derajat di hadapan Tuhan, dan persatuan dengan alam. Saking sederhananya mereka tidak menggunakan alas kaki. Selain itu, suku Kajang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Kajang dalam dan Kajang luar. Kajang dalam sendiri itu kelompok yang masih menjalani kehidupan tradisional tanpa pengaruh modernisasi, seperti tidak ada listrik dan tidak ada kendaraan bermotor. Sedangkan Kajang luar itu kelompok yang hidup berdampingan dengan modernisasi dan lebih terbuka terhadap pengunjung. Pimpinan Selain itu, pimpinan suku Kajang disebut Amatoa. Amatoa sendiri pimpinan tertinggi yang dipilih melalui ritual adat dan memegang jabatan seumur hidup. Nilai kepemimpinannya itu kejujuran, keteguhan, demokrasi, dan persatuan. Bahasa daerah yang mereka gunakan itu bahasa Ponjo, yang merupakan dialek dari bahasa Makassar, tapi yang lebih tradisional. Mata pencarian di sana itu secara tradisional lebih ke
pertanian, dan perkebunan. Untuk kepercayaannya itu lebih memegang agama Islam, namun tetap menjalankan kepercayaan adat yang kental, seperti percaya dan harmoni antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Rumah adat di sana masih berbentuk rumah panggung, menghadap ke barat untuk keberkahan dan seringkali tidak memiliki banyak sekat di dalamnya. Saya kira hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang suku Kajang. Ya, sangat menarik ya penjelasan dari Mbak Medina. Jadi dari penjelasan rekan-rekan pengisi acara pada podcast kali ini, kita sudah bisa mengetahui nih seperti apa suku Makassar yang menjunjung tinggi nilai-nilai kerja keras, seperti apa suku Minahasa yang menjunjung tinggi nilai-nilai bersyukur, dan dari suku Bugis yang menjunjung tinggi nilai-nilai keramahan dan kerja keras juga seperti Makassar, dan dari suku Kajang yang tetap mempertahankan kelestarian alam, hidup berdampingan dengan alam. Sangat luar biasa ya cerita-cerita dari rekan-rekan sekalian. Nah, sangat menarik kan. Dan makin membuat kita jadi makin cinta tanah air. Nah, sangat menarik kan cerita-cerita dari penjuru negeri. Kita sudah mengenal eh, Pulau Sulawesi dari utara ke selatan. Nah, makin dengan mendengar cerita-cerita dari rekan-rekan pembicara pada kesempatan kali ini, kita makin yakin dan makin percaya diri bahwa Indonesia itu ternyata kaya, Indonesia itu ternyata beragam. Tapi kita sampai sejauh ini bisa tetap satu seperti semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika. Demikian podcast perdana kali ini. Saya tutup dengan ucapan terima kasih dari kami untuk Untuk Indonesia. Indonesia.